Baik, untuk pembuatan modul beserta sistemnya, pertama-tama kita akan melakukan kegiatan merangkai modul. Ya, di sini kita memiliki modul GPS, ya, jenisnya GPS Neo 6M V2, dan juga kita memiliki LM35. LM35 di sini adalah sensor yang dapat digunakan untuk mendeteksi perubahan suhu maupun nilai suhu pada tempat maupun pada benda tertentu. Dan di sini tentu saja kita menggunakan microcontroller ESP32 ya sebagai otak dari sistem kita. Serta kabel jumper. Di sini kabel jumper saya sediakan pas ya, ini ada 7 kabel jumper dan berjenis female. Oke. Baik, pertama-tama kita akan hubungkan GPS modul dengan kabel jumper. Oke, di sini pastikan saja kabel jumper yang ini yang berjumlah 4 ini tertancap ya, lurus sesuai dengan GPS modul. Baik, setelah kabel tertancap, di sini kita bisa lihat bahwa di GPS modul terdapat pin ground, TX, RX, dan VCC ya. Jadi kita akan hubungkan ini dengan beberapa pin yang ada di ESP32. Yang pertama kita akan hubungkan ground. Ground berada di kabel kuning. Berarti kita akan hubungkan kabel kuning ke ground. Ground ESP32 ya, itu berada di kanan dan kiri juga ada. Kita pakai yang ada di dekat V-in. Oke, baik, di dekat V-in. Ya, ini ada ground, kita masukkan di sini saja. Baik. Kemudian untuk kabel berwarna hijau ya, di sini tertulis TX. Jadi untuk pin TX-nya kita masukkan ya, karena ini dari pin TX GPS, berarti kita akan masukkan kabel hijau ini ke pin RX di ESP32. Oke, di sini ada tulisan RX2. Kita masukkan saja. Selanjutnya untuk kabel berwarna biru ya, kabel biru ini adalah pin RX dari GPS. Kita akan masukkan ke pin TX dari ESP32, pin TX. Dan yang terakhir adalah kabel yang mengarah ke pin VCC pada GPS. Kita akan masukkan ke pin V-in pada ESP32. Baik, untuk pemasangan modul GPS selesai. Selanjutnya kita akan memasang LM35 ya. LM35 itu hanya memiliki 3 buah pin ya. Kita langsung pasang saja dengan kabel ya, ada pinnya. Oke. Jadi LM35 itu bentuknya itu ada yang bagian datar dan ada bagian yang berbentuk seperti setengah lingkaran ini. Ya, kita lihat pada bagian yang datar saja. Oke. Pada bagian yang datar untuk LM35 ini ya, urutan pinnya adalah VCC, output, dan ground. Berarti kabel abu-abu di sini kita masukkan ke VCC. Karena di sini pin VCC tinggal 3,3 volt, kita masukkan ke 3,3 volt. Baik, dan kabel groundnya juga masukkan ke ground di ESP32. Jangan lupa ground berada di sebelah 3 volt ini ya. Kita masukkan saja, groundnya berwarna hitam ini. Dan untuk kabel outputnya ya, karena ini adalah sinyal analog, kita akan masukkan ke ADC dari microcontroller ESP32, yaitu berada di pin 34 ya, GPIO 34 ini ya, D34 ini. Kita akan masukkan di situ ya.
Baik, jadinya kurang lebih rangkaiannya seperti ini ya. Oke, selanjutnya rangkaian ini akan kita program dengan menggunakan Arduino IDE. Ini memang ESP32 ini modulnya sering terlepas ya. Jadi kawan-kawan kalau ingin merekatkan bisa menggunakan lem tembak. Jadi masukkan dulu ini ke dalam kabel tadi, jumper tadi ya. Terus jangan lupa diberi lem tembak seperti itu, karena memang kondisi pin dari LM35 sendiri itu lebih kecil daripada kabel jumpernya. Ini tinggal dilem aja, tembak sehingga bisa terekat dengan baik. Sudah, seperti itu aja. Terima kasih, mungkin lanjut ke sesi berikutnya. Ya baik, halo teman-teman, kali ini kita akan mulai melakukan tahap instalasi board ESP32 pada Arduino IDE. Nah, sebelum melakukan tahap ini sebenarnya teman-teman harus melakukan instalasi Arduino IDE. Cuman pada video ini kami tidak akan membahas bagaimana cara melakukan instalasi Arduino IDE, karena di modul yang kami buat sudah ada tutorial lengkap, mulai dari cara menginstal Arduino IDE hingga nanti kita membuat project smart home-nya. Jadi di video ini hanya untuk membantu mulai dari setelah Arduino IDE terinstall. Baik, selanjutnya kita buka aja langsung Arduino IDE-nya. Kita cari aja Arduino ya. Buka. Jadi Arduino IDE ini meskipun namanya Arduino ya, tetapi Arduino IDE ini itu bisa digunakan untuk memprogram segala jenis board ya, selain Arduino, mulai ESP8266, mulai ESP32, mungkin STM32F sekian, itu bisa juga semuanya diprogram dengan Arduino IDE ini. Nah, tetapi memang bawaan default dari Arduino IDE ini biasanya cuma bisa memprogram beberapa board saja, terutama board-board yang memang dikeluarkan oleh Arduino. Jadi mungkin perkenalan singkat mengenai Arduino IDE. Jadi IDE, kalau ada teman-teman dengar kata-kata IDE, IDE itu sebenarnya artinya adalah Integrated Development Environment. Jadi istilahnya itu kalau bahasa gaulnya itu tempat ngoding ya, yang sudah terintegrasi dengan environment bahasa pemrograman yang kita gunakan. Karena di sini kita akan menggunakan Arduino ya sebagai boardnya akan diprogram dan bahasanya menggunakan C++, maka tempat untuk ngoding ini tuh bakalan menyesuaikan dengan environment yang akan kita gunakan itu. Begitu juga kalau misalnya teman-teman ngoding sama dengan web gitu ya. Biasanya kalau ngoding web itu kan ada previewnya ya, tampilannya ya. Nah, kalau di sini itu nggak ada previewnya, tetapi ada semacam service-service lain yang memudahkan kita untuk melakukan pemrograman. Baik, untuk yang putih ini ya, putih ini tuh namanya itu programming window atau code window. Nah, untuk yang hitam di bawah ini ya, yang di bawah ini namanya console window. Jadi nanti di sini teman-teman akan melihat ya, apabila teman-teman melakukan kompilasi program, melakukan upload program ke board, di sini akan terlihat semacam mungkin notifikasi, mungkin juga proses build-nya, dan mungkin warning juga, dan error tampil di sini apabila memang ada error dari program yang diupload. Oke, baik. Setelah kita berkenalan dengan Arduino IDE secara singkat, selanjutnya kita akan melakukan penginstalan ESP32. Pertama, ya teman-teman perlu memilih menu file yang ada di pojok kiri atas. Lalu pilih preference ya, ini preference. Nah, tampilan dari preference itu akan seperti ini. Nah, selanjutnya kalau teman-teman buka di modul yang kami share itu akan ada link download ESP32. Nah, teman-teman harus memasukkan link download ESP32 itu pada menu additional board manager URLs ini.
Jadi ini linknya itu, ini saya salin di notepad ya. Ini sama dengan yang saya share di modul yang teman-teman terima. Oke, kalau udah dipaste di sini, teman-teman tinggal klik OK aja. Udah nih, kan karena linknya sudah tertambah, selanjutnya proses selanjutnya adalah untuk caranya melakukan instalasi ESP32. teman-teman masuk menu tools ya di atas sebelahnya help, lalu pilih board. Nah, di sini masih tertulis boardnya Arduino Genio Uno. Kemudian kita pilih board manager. Oke. Ini sedang melakukan proses downloading package dari link yang tadi sudah kita masukkan. Selanjutnya kita pilih atau kita cari ESP32. Nah, muncul ESP32 by Espressif System. Jadi kita akan menginstal ini ya teman-teman. Oke, caranya klik install. Jadi ini sudah mulai proses downloadnya. Memang agak besar proses downloadnya. Ini sekitar 36 MB ya teman-teman. Oke, mungkin ditunggu. Oke, baik. Jadi setelah terinstall board ESP32 itu tampilannya kan seperti ini. Di tampilan akan tertulis installed dan tombol install tadi akan berubah menjadi remove. Nah, tandanya kalau di sini kita sudah bisa menggunakan atau memanfaatkan board ESP32. Oke, kita boleh close board manager ini. Selanjutnya kita akan melakukan mencoba mengkoneksikan ESP32 dengan Arduino IDE untuk memprogram ESP32. Program yang sangat sederhana di sini saya akan menggunakan program LED blinking ya. Jadi kita akan menghidupkan dan menyalakan lampu ya. Jadi LED-nya di ESP32 ini akan blinking. Nah, memang pada training ini tidak ditekankan pada pembelajaran bahasa programannya di Arduino, tetapi training ini lebih kepada kemanfaatannya untuk IoT. Mungkin nanti apabila teman-teman tertarik untuk belajar bahasa programan Arduino IDE maupun ESP32, nanti mungkin saya bisa sertakan link untuk belajar ya teman-teman. Oke, baik. Pertama-tama ya, sesudah ini semua selesai, kita koneksikan ESP32 terlebih dahulu dengan kabel USB. Jadi ini ESP32 nya ya, ini menggunakan micro USB ya, jadi charger HP biasa bisa digunakan. Langsung aja masukkan ke ESP32 nya, lalu port ini akan kita masukkan di komputer. Oke, saatnya kita masukkan ke komputer. Nah, tandanya ESP32 nyala adalah di board ESP32 ini ya, lampu powernya berwarna merah, berarti ini sudah menandakan ESP32 nyala. Selanjutnya kita akan melakukan penguploadan program sederhana ya. Programnya adalah LED blinking ya, seperti yang sudah tadi dikatakan. Caranya gimana? Teman-teman masuk ke menu file, lalu pilih examples, terus pilih basic. Nah, di sini ada banyak contoh program yang mungkin bisa teman-teman manfaatkan ya. Tapi di sini kita mau contoh program yang paling sederhana aja, yaitu program blinking LED ya. Blink, kita pilih blink ini ya. Nah, hasilnya akan seperti ini ya. Mungkin saya jelaskan singkat ya. Sebenarnya untuk menyalakan dan mematikan LED di ESP32 itu sama dengan Arduino. Di sini itu ada perintah digital red high itu untuk menyalakan dan digital red low itu untuk mematikan. Perintah ini dijalankan secara berulang-ulang dengan delay 1 detik untuk satu perintah. Oke, selanjutnya untuk mengupload ini ya, kita harus memastikan bahwa board yang kita pilih itu benar. Caranya gimana?
Caranya kita pilih menu tools. Nah, di sini kan masih Arduino Uno ya. Sedangkan kita pakai ESP32. Nah, ESP32 yang kita pakai ini adalah ESP32 Developer Kit ya, atau mungkin juga ada yang bilang Developer Board. Nah, makanya kita cari yang ada kata dev kit, ESP32 ada dev kitnya. Oke, jadi biasanya itu namanya DoIt ESP32 Dev Kit. Bentar. Nah, ini DoIt ESP32 Dev Kit V1. Oke, kita pilih. Nah, berarti settingan boardnya sudah terpilih ESP32. Selanjutnya pilih port. Nah, port ini adalah alamat dari ESP32 itu dideteksi di sistem komputer kita itu dengan nama port serial COM berapa. Nah, kebetulan di sini saya ada COM 2 COM ya, COM 5 dan COM 7. Nah, tetapi yang ini untuk ESP32 ini di komputer saya terdeteksi sebagai COM 5. Mungkin di teman-teman itu bisa saja terdeteksi COM 2 maupun COM 3 ataupun COM angka yang lainnya gitu. Tetapi apabila di dalam port ini ada lebih dari satu ya, teman-teman bisa coba pilih salah satunya dulu. Kalau nanti ketika diupload error ya, berarti coba port COM-nya ini diganti dengan COM yang lainnya. Mungkin tadi itu bukan alamat dari interface ESP32 yang terkoneksi dengan komputer teman-teman. Oke, kita lanjutkan, pilih COM 5. Lalu selanjutnya kita upload. Ya, upload itu ada di sebelah kiri ya. Jadi di program Arduino IDE ini ada menu verify dan upload. Bedanya apa? Verify itu kita akan melakukan kompilasi saja, tetapi tidak mengupload ke board. Tetapi untuk file upload, untuk menu upload, kita akan melakukan kompilasi dan upload program ini ke dalam board, sehingga program yang sudah kita tulis ya, program blanking ini akan dijalankan di boardnya. Jadi langsung saja kita ketik atau kita klik upload. Nah, seperti tadi saya bilang bahwa di bawah ini ya, di compiling sketch ini, yaitu di analog windownya itu akan muncul progress dari compiling ya, seperti ini. Terus juga mungkin nanti akan ada warning, atau kalau ada error juga bakal keluar error. Nah, ini ESP32 sudah mulai pengupload. Oke, sekarang kita lihat di ESP32 nya. Jadi di board ESP32 nya ini LED yang warna biru itu sudah blinking ya. Jadi dia sudah bisa terprogram ya, dan dijalankan oleh program yang tadi kita upload. Berarti ya, menandakan kita telah berhasil untuk memprogram ESP32 untuk menjalankan LED blinking. Baik, mungkin untuk ESP32 dan instalasinya bisa dicukupkan. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemrograman ESP32 beserta dengan modul-modul yang tadi sudah kita pasang menggunakan Arduino IDE. Jadi pertama-tama kita buka terlebih dahulu Arduino IDE-nya. Ini ya, Arduino. Baik, kita tunggu sebentar. Baik, jadi untuk tampilan awal Arduino, bila teman-teman masih belum pernah menggunakannya, akan seperti ini ya. Jadi ini tampilan defaultnya. Oke, pertama-tama sebelum melakukan pemrograman ya, pemrograman ESP32 beserta dengan modul-modul yang sudah terpasang, kita akan melakukan instalasi beberapa library ya yang akan kita gunakan. Di antaranya library untuk pembacaan GPS ya, menggunakan library yang bernama Tiny GPS ya. Jadi kita cari library-nya Tiny GPS ya, plus ini aja.
Oke, biasanya saya menggunakan yang plus plus ya, TinyGPS plus plus ya. Oke, selanjutnya kita buka yang ini ya, yang Michael Hart ini, kita buka ya. Ini ya, lalu ini adalah halaman GitHub-nya. Saatnya kita download library ini dengan cara pilih code, lalu download zip. Oke, sudah terdownload. Selanjutnya kita akan tambahkan library ini pada Arduino IDE kita. Jadi kita buka kembali Arduino IDE kita. Lalu selanjutnya kita pilih sketch ya, kita pilih sketch, kemudian include library dan pilih add.zip library. Pilih. Selanjutnya kita arahkan ke dalam folder download kita ya, karena di Windows untuk default folder downloadnya berada di folder downloads ini ya. Jadi kita buka aja, lalu kita cari TinyGPS plus. Oke, selanjutnya kita pilih dan klik open. Oke, apabila berhasil tertambah akan ada tulisan library added to your libraries, check include library menu. Berarti di sini kita sudah berhasil menambahkan TinyGPS plus. Kemudian selanjutnya kita akan menambahkan library Firebase ESP32. Ya, jadi library Firebase ESP32 ini digunakan untuk melakukan ya koneksi atau menghubungkan ESP32 kita dengan Firebase, sehingga kita bisa melakukan berbagai macam aksi ya pada Firebase kita melalui atau menggunakan ESP32. Oke, jadi pastikan ya pertama-tama sebelum menginstal library ESP32 Firebase, kita buka file dan preference terlebih dahulu. Lalu kemudian lihat di add additional board manager URL ya. Pastikan ya di sini sudah ada URL dari board manager ESP32 ya. Di sini ya, dl expressive /dl/packet ESP32 underscore index.json ya. Yang ini ya, nanti ini akan saya include-kan ya di catatan ya. Pastikan ini terlebih dahulu. Jadi sama seperti saat instalasi ESP32, ini jangan dihapus ya. Setelah itu kalau sudah pasti sama, kita klik OK. Kemudian untuk cara instalasi library Firebase-nya ya, pastikan ya teman-teman sudah terhubung dengan internet ya. Dengan internet, pastikan sudah terhubung. Selanjutnya pilih sketch, kemudian include library dan pilih manage libraries. Oke, tunggu sebentar. Nah, masih update dan install library. Oke, baik, sudah. Selanjutnya kita cari di sini, kita ketikkan Firebase ESP ya. Nah, ini kita pilih yang Firebase ESP32 client ya, karena kita akan menggunakan board ESP32 ya. Versionnya ini kita pilih yang terbaru aja, yang 385. Habis itu kita pilih install. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, ini sudah terinstall ya. Kalau sudah terinstall, kita bisa lihat tulisannya installed ya. Karena sudah terinstall, berarti kita sudah siap untuk melakukan pemrograman di ESP32-nya. Oke, jadi memang programnya sudah saya siapkan ya. Nanti teman-teman bisa download di link download yang sudah disediakan pada catatan. Ya, jadi kita di sini tinggal buka programnya saja ya. Kita buka programnya ya, Ctrl O. Di sini nama programnya Tutor Teknik 3 ini ya. Tutor Teknik 3. Oke. Jadi ketika teman-teman sudah download, kita langsung Ctrl O, arahkan saja ke programnya, lalu pilih open. Oke ya.
Oke, jika sudah ya, program akan seperti ini secara default ya, tetapi ada beberapa bagian yang akan kita ganti ya. Di antaranya yang pertama adalah nama Firebase host dan Firebase out ya. Jadi Firebase host ini ya kita samakan dengan Firebase host dari real-time database kita. Ya, gimana mas cara nyarinya? Jadi tinggal teman-teman buka Firebase-nya teman-teman ya, tadi ya, tutor teknik IoT COVID ya, ini punya saya. Terus pilih real-time database ya. Terus kemudian real-time database, kemudian pilih data. Nah, hostnya itu adalah ini. Jadi ini teman-teman copy aja ya, yang tutor teknik IoT covid.firebase.io.com. Jadi nama ini itu sesuai dengan nama real-time database-nya teman-teman ya. Ya, diingat nama ini nggak selalu sama karena ini tergantung teman-teman tadi menamai Firebase-nya apa, nama project-nya apa. Seperti itu. Jadi jangan takut kalau misalnya mas kok punya saya namanya nggak tutor teknik IoT COVID, nggak apa-apa. Berarti teman-teman tadi setting nama lain gitu. Dan biasanya memang harus beda-beda gitu. Karena kalau misalnya teman-teman kelihatannya kalau membuat namanya tutor teknik IoT COVID lagi juga nggak bisa seperti itu. Jadi teman-teman silahkan membuat nama projectnya masing-masing. Apabila sudah kita copy saja. Oke, lalu kita pastekan di Firebase host ini. Oke ya, sudah terpaste. Lalu untuk Firebase out ini merupakan secret key-nya atau passwordnya untuk real-time database ini ya. Kita bisa cari di ya, buka Firebase-nya lagi. Lalu di ringkasan project ini ya, gambar rumah ini ada gambar gerigi, kita pilih aja. Terus kita pilih setelan project. Oke, lalu pada setelan ya, kita sudah masuk menu setelan, kita pilih akun layanan. Baik, setelah masuk ke akun layanan ya, di sini ada rahasia database ya. Ini maksudnya adalah passwordnya atau secret key-nya. Kita bisa pilih ya, kita klik. Nah, di sini ya kita tampilkan saja. Nah, lalu kita copy. Jadi passwordnya ini akan berbeda-beda ya. Kalau teman-teman nanti ya menggunakan data tutor host tutor teknik IoT COVID dan rahasia ini, datanya teman-teman pasti akan masuk ke project saya ya. Jadi nanti mohon bisa digunakan untuk projectnya teman-teman sendiri saja ya, biar teman-teman bisa mencoba. Kalau di project saya nanti teman-teman tidak bisa mengecek apakah data itu sudah masuk atau belum, seperti itu. Jadi untuk rahasianya ini atau secret key-nya ini kita copy aja ya, salin rahasia ini. Kalau sudah kita buka filenya tadi, terus kita paste. Oke, sudah selesai. Nah, selanjutnya di sini adalah yang perlu diganti lagi mungkin teman-teman adalah nilai dari SSID dan passwordnya. Jadi nilai SSID dan password ini adalah merupakan SSID WiFi teman-teman dan password WiFi teman-teman. Jadi ini bisa disesuaikan dengan nama WiFi dan password WiFi teman-teman. Kalau di sini nama WiFi-nya host to wet ya, saya tulis host to wet. Terus passwordnya untuk WiFi saya itu listrik mahal ya, seperti ini. Ini silahkan diganti saja. Oke. Selanjutnya ya, untuk yang lainnya tidak ada yang berbeda, tetap sama saja. Inti dari program ini adalah ya, saya akan jelaskan. Ya, pertama-tama ya di setup ini kita akan coba mengakses GPS-nya ya secara serial, karena komunikasi antara ESP32 dan GPS itu secara serial. Kemudian kita akan menghubungkan WiFi ya di sini. Kita akan mencoba menghubungkan WiFi dengan username dan password atau dengan SSID password yang sudah kita definisikan. Ya ini.
Kemudian ya kita pilih selanjutnya kita akan memulai koneksi ya Firebase kita dengan ESP32 kita. Oke, untuk di main function loopnya ya, pertama-tama GPS akan dibaca datanya secara serial oleh ESP32. Ya, di sini dibaca ya, masuk ke dalam function display info ya. Function display info itu yang ini ya. Di sini apabila lokasinya valid ya, maka location latitude-nya akan dimasukkan ke variabel latitude dan location longitude-nya akan dimasukkan ke longitude. Jadi data GPS itu memiliki dua data, yaitu longitude dan latitude. Apa itu? Ini ya, latitude, longitude. Ya, saya jelaskan. Jadi data latitude, longitude itu ya, itu dapat merepresentasikan lokasi kita ya. Untuk latitude ya, itu biasanya disebut dengan garis lintang ya. Jadi lintang utara ada lintang selatan ya. Kalau longitude itu bisa disebut dengan bujur, ada bujur barat dan ada bujur timur, seperti itu. Jadi biasanya kalau GPS yang ada pada umumnya, penulisannya itu lintang dan bujur dibuat dalam bentuk desimal ya, jadi bukan dalam bentuk derajat. Oke, makanya datanya bisa diolah lebih gampang oleh komputasi, seperti itu. Oke, jadi intinya di sini ketika GPS-nya mendapatkan sinyal, maka kondisi latitude-nya akan disimpan pada variabel lati yang sudah kita definisikan di atas ya, dengan tipe data double, dan variabel GPS location longitude akan disimpan pada variabel longi ya. Longi juga kita sudah definisikan. Kalau tidak valid ya atau else-nya ini, maka ini kita akan isi secara manual dengan data latitude dan longitude di lokasi kita. Tuh, kalau ada yang tanya, "Mas, itu data ini didapat dari mana?" Ini teman-teman bisa cari ya. Bisa cari menggunakan Google Maps gitu ya. maps.google.com. Jadi silahkan teman-teman menggunakan data default rumahnya teman-teman masing-masing ya. Misalnya saya klik di sini ya, rumah saya itu kurang lebihnya itu ada di sini. Di sini sih kurang lebihnya di sini. Nah, ini ada nilai latitude serta longitude-nya ya, ini min 7291804 dan 112. Jadi yang depan itu latitude, yang belakang itu longitude. Ini bisa ditulis, dimasukkan ke dalam variabel lati dan longi apabila GPS tidak mendapatkan sinyal. Oke, setelah itu kita langsung upload saja ya pada ESP32 program ini. Ya, caranya pertama-tama pastikan buka tools dulu, lalu pilih boardnya ESP32 dev modul ya. Nah, ini seperti di instalasi awal ya, karena kita sudah menginstal board ESP32 nya. ESP32 dev modul, lalu pastikan ya portnya ini benar ya. Di sini saya COM3 pakainya. Yang COM7 itu koneksi serial lain, jadi COM3 ini adalah koneksi serial yang ada untuk menghubungkan ESP32 saya dengan laptop saya. Oke, kalau sudah kita tinggal upload saja. Oke, kita tunggu sebentar.
Oke, apabila sini sudah muncul tulisan done uploading, berarti sketch ini sudah berhasil kita upload di SP32 nya ya. Oke, jadi untuk pengirimannya nanti ada di nama real time database kalian ya, /location/suhu. Untuk suhunya sendiri ya, ini tadi nilainya kita baca secara analog, kemudian kita kalikan agar menjadi suhu dalam bentuk Celcius ya. Jadi dikalikan dengan 3,3 ini adalah voltase input dari sensornya suhu atau LM35. Kemudian nilai analog suhu dikali 100 dibagi dengan 12 bit ADC-nya atau 4096. Maka hasilnya adalah suhu dalam Celcius. Seperti itu. Jadi hasil data kita akan tampil pada /location suhu, /location latitude, dan /location longitude ya. Bila kita lihat pada serialnya ya, pengiriman data sukses seperti itu. Selanjutnya kita bisa cek pada Firebase kita ya, Firebase kita di real time database. Oke, tunggu sebentar. Nah, ini di location ya akan tertambah ya, child bernama location. Terus kita buka. Nah, di sini nilai latitude, longitude, dan suhu akan terupdate secara real time. Seperti itu. Oke, mungkin untuk upload program dan instalasi library pada SP32 cukup sekian. Selanjutnya akan dilakukan pembuatan website untuk menampilkan latitude longitude ya, atau lokasi kita pada peta serta informasi suhu pengguna. Baik, demikian kurang lebihnya akan dilanjutkan oleh Mas Rizi. Terima kasih. Ya, kali ini merupakan bagian dari bahasa pemrograman web yang kami gunakan, di mana di sini yang digunakan yaitu HTML, CSS, dan JavaScript dengan didukung oleh jQuery, Firebase yang digunakan untuk komunikasi di database-nya. Kali ini menggunakan database tipe Firebase yaitu NoSQL, dan untuk cara-caranya nanti akan ada step selanjutnya, di mana di sini ada var config yang digunakan untuk komunikasi APK, outdomain, dan lain sebagainya kayak di sini. Lalu untuk yang paling penting yaitu pembuatan key generate yang ada di konsol Google Maps API. Dan sementara teman-teman bisa menggunakan key ini, namun teman-teman bisa mengenerate cara manual di konsol Google Maps, konsol Google ya teman-teman. Nah, selain itu kan ada beberapa komponen, yakni ada marker map yang digunakan untuk markernya. Yang markernya ini akan menunjukkan di mana letak dari latitude, longitude, dan suhu yang telah diperoleh oleh sensor tersebut. Nanti akan didemokan gimana cara kerja dari web ini. Untuk selanjutnya yaitu bagaimana cara kita menjerat sebuah API key, yaitu dari Google Maps, yang sehingga kita bisa menampilkan maps yang ada di website kita. Namun pada kali ini maps yang ada di website kita akan ada template atau ada watermark yang namanya nanti developer only. Jadi memang di sini kalau teman-teman pengen nggak ada kayak gitu, teman-teman harus membayar. Kira-kira kebijakannya kalau nggak salah berapa ya? Terus $300 kalau nggak salah. Nanti ada ketentuannya, teman-teman bisa langsung mengukur lebih dalam. Namun untuk aplikasi Android tidak ada kayak namanya generate
tidak ada yang namanya developer only. Soalnya pada Android ini emang di develop khusus untuk teman-teman yang ngobrol pada Maps Google Maps. Namun jika teman-teman pengen menggunakan fitur yang lebih, nanti akan ada tambahan harga yang tidak didapatkan di fitur-fitur free. Nah, untuk kali ini teman-teman bisa langsung browsing konsol Google Maps. Nah, ini Google Maps, kita search lalu masuk ke konsol Maps Google Cloud Console. Sebelumnya saya sudah pernah menjinret. Oke. Nah, kayaknya ada dua. Saya pernah menggunakan Android dan juga website yang akan kita tutorialkan pada tutorial berikut. Nah, ini coba aja kita ganti akun buat generate key, karena kita menggunakan website, jadi tipe key yang akan kita gunakan yaitu lebih mengarah ke JavaScript. Nah, ini Maps JavaScript API. Nah, sebelumnya coba saya run terlebih dahulu. Sambil merun kita coba menjerat, pilih Maps API yang ada di JavaScript. Memang lumayan sulit, lumayan lama teman-teman. Nah, ini coba gratis, Anda menunggu, aktifkan sekarang untuk mendapatkan kredit $300. Nanti teman-teman kalau emang punya yang emang pengen ngobrol lebih dalam bisa mengaktifkan mode ini. Namun pada kali ini kita menggunakan yang gratis terlebih dahulu. Sebenarnya hampir sama sih, tapi cuman ada tulisan developer only ya, cuma itu. Dan ada beberapa fitur yang mungkin tidak kita dapatkan di free ketimbang yang ada di premium kayak gitu. Lumayan lama. Nah, ini teman-teman. Nah, nanti for development purpose only, hanya untuk digunakan untuk pengembang. Lumayan lama. Ini tampilan website yang akan kita gunakan untuk nantinya. Bisa tracking secara real time, soalnya database yang kita gunakan yaitu Firebase, jadi NoSQL, dan emang didesain khusus untuk kayak gitu teman-teman. Sepertinya agak lama, coba kita menggunakan lagi. Nah, kredensial baik. Nah, API diaktifkan. Sudah diaktifkan teman-teman, kita udah kelola, coba kita kelola. Masuk ke kredensial ya teman-teman, kita coba. Nah, ini
kita buat kunci API-nya. Nah, otomatis teman-teman langsung diarahkan ke ini API kunci Anda. Tutup. Nah, ini. Jadi kan tanggal pembuatannya 28 Oktober ya. Ini sudah dibatasi, sudah dapat. Tapi kita coba terlebih dahulu. Gimana? Apakah work atau tidak? Nah, sudah ya. Kita refresh. Nah, tetap di kayak gitu untuk tutorial pembuatan kunci API. Nanti akan diarahkan selanjutnya ke lebih lanjut. Ya, berikut untuk layanannya, dimana kita membuka terlebih dahulu web yang telah kita coding seperti step sebelumnya. Di sini sudah ada defaultnya karena saya udah pernah membuat Firebase. Nah, kali ini kita akan membuat database-nya real-time Firebase dengan cara menambahkan aplikasi yang ada di console.firebase.com. Nah, kita tambahkan yang bagian web karena kita menggunakan web. Isikan nama aplikasi, tutor teknik, IoT COVID. Nah, selanjutnya daftarkan aplikasi. Bisa nanti abaikan, jangan centang defaultnya aja. Lalu nanti langsung aja lanjut ke konsol. Nah, ini sebenarnya nanti ada kayak kode-kode yang ada yang akan digunakan diinsertkan di webnya. Nah, langsung lanjut konsol. Nah, di sini nanti ya teman-teman bisa melihat. Nah, ini aplikasi yang telah terinstall. Kayak gini teman-teman. Kalian bisa mengkombinasikan atau mengintegrasikan beberapa yang ada fitur-fiturnya di Firebase. Nanti teman-teman itu aja diabaikan terlebih dahulu. Ini merupakan real-time database yang telah dibuat di step sebelumnya. Lalu untuk mengopi atau menyalin itu namanya konfigurasi yang ada di Firebase menuju ke web. Teman-teman bisa langsung saja mengkopikan lalu mempastekan di halaman web yang ada di ini codingannya di config. Nah, itu bisa langsung saja bisa langsung di kopikan. Nah, itu API key sampai API ID. Nah, dipaste. Selanjutnya teman-teman bisa mencoba. Caranya kita kayak membuat ini. Lalu coba buka bagian pada real time database. Nah, itu nanti coba di refresh sampai muncul datanya. Ini mungkin masih reload, proses reload dari database-nya overload. Nah, nanti akan muncul seperti berikut. Data yang ada di database yaitu ada data location yang ada dari. Nah, kita klik. Nah, coba. Nah, itu udah ke retrieve dari Firebase yaitu suhu tubuh Anda 20,625. Nah, sudah sesuai dengan Firebase. Nah, kayak gitu. Baik, sekarang kita akan mempraktekkan alat kita. Jadi setelah tadi dirangkai, kemudian diprogram, dan kemudian
kita membuat websitenya. Nah, sekarang ini kita akan mencobanya pada bagian tubuh asli ya. Jadi memang sebenarnya alat ini digunakan di tangan ya. Jadi bisa saja di pergelangan tangan maupun di bagian lengan bagian atas. Jadi alat ini saya masukkan ya ke dalam sebuah barang bekas ya. Di sini kita bisa lihat ini adalah kotak kardus biasa ya. Jadi alatnya saya masukkan ke dalam kotak kardus ini seperti itu. Dan untuk penggunaan alatnya teman-teman tinggal masukin aja. Terserah, mungkin nanti teman-teman mau menggunakan desain 3D print juga nggak apa-apa, atau mau mendesain akrilik juga tidak apa-apa. Tapi di sini saya mengajarkan dengan memanfaatkan barang-barang bekas yang ada di sekitar kita seperti itu. Lalu untuk sensor LM35, sensor suhunya jangan lupa dipasang ya di bawah ini ya. Jadi ini sensor suhunya LM35 dipasang di menghadap ke bawah ini, jadi tidak dimasukkan. Kenapa? Karena sensor suhu ini nantinya akan digunakan untuk mengukur suhu tubuh dari orang yang menggunakannya seperti itu. Baik, terus yang oranye ini itu nanti digunakan sebagai talinya. Terus di sini nanti powernya ini saya masih menggunakan kabel USB ya. Jadi kabel ada yang saya keluarkan dari sini. Kalau teman-teman ingin menggunakan power lain, baterai gitu juga bisa. Jadi teman-teman tinggal beli baterai aja. Dudukan baterai AA ya, baterai jam itu, jam dinding sebanyak 4. Terus teman-teman masukin aja, terus sambungkan ke VIN juga nggak apa-apa. Seperti itu. Tapi di sini kita menggunakan kabel USB terlebih dahulu. Oke, mari kita coba. Baik, jadi setelah alat ini terpasang di tangan ya, gelang ini, selanjutnya kita akan sambungkan dengan sumber tegangan ya. Jadi di sini kami menggunakan kabel USB ya. Kita akan menyambungkan kabel USB ini ke sumber tegangan, bisa dengan laptop maupun dengan charger HP, atau bisa juga dengan power bank. Sebenarnya penggunaan laptop, charger HP, dan segala jenis sumber tegangan yang bersifat statis, artinya tidak bisa dibawa kemana-mana, itu bisa menimbulkan keuntungan juga. Maksudnya apa? Ketika alat ini digunakan kepada pengguna COVID yang asli, maka pergerakan pengguna itu juga akan dibatasi. Maksudnya ya tidak akan sampai keluar-keluar gitu. Maksudnya jika memang sedang mengadakan karantina mandiri di sebuah ruangan seperti kamar, berarti memang pengguna itu tidak bisa kemana-mana gitu loh. Jadinya mungkin lebih aman aja yang di luar seperti itu. Tapi memang jika dirasa kasihan mas, nanti orang yang sakit, yang karantina mandiri nggak bisa kemana-mana mas, kan kalau bosen gimana, ya mungkin bisa diganti juga dengan power bank, atau dengan menggunakan baterai AA sebanyak 4 buah ya. Jadi setelah beli baterai AA 4 buah, kita berikan dudukan baterai yang 4 buah juga gitu, sehingga hasil tegangannya 6 volt. Itu pasti mencukupi buat ESP32 nya. Baik, langsung aja ya kita coba ini sambungan ke sumber tegangan di laptop. Baik, sudah tersambung. Saatnya kita buka webnya ya. Kita cek ya di web. Ya, tegangan suhu tubuh sudah muncul. Ya, ini memang diupdate setiap detik, makanya cepat banget ini nutupnya. Tapi suhu tubuhnya sudah muncul ya ini ya. Seperti itu. Oke, jadi suhu tubuh yang muncul di sini memang kisaran antara 3,5 sampai 36, mungkin 36,5 ya. Itu karena memang pembacaan sensor LM35 ini sebenarnya memang kurang bagus ya. Karena memang ya bisa dibilang sensor LM35 itu memang sensor minimal untuk mendeteksi temperatur atau suhu. Jadi kalau memang teman-teman niatnya ingin dipasarkan maupun diproduksi secara massal, teman-teman bisa menggunakan sensor yang lebih bagus dalam pembacaannya dan lebih stabil. Misalnya mungkin sensor temperatur punyanya Dallas Temperature itu
kalau nggak salah harganya 100 atau berapa, itu memang sudah cukup apa ya, bagus dan teruji gitu. Atau mungkin teman-teman bisa cari modul sensor temperatur yang menggunakan laser ya, itu memang pembacaannya juga jauh lebih baik, sehingga nanti hasil yang didapatkan pun juga akan lebih baik dan tidak berubah-ubah seperti ini ya gitu. Atau bisa juga ini dibuat lebih stabil nilainya dengan menambahkan metode ya, metode seperti Kalman filter seperti itu, supaya nilainya itu yang tidak stabil itu bisa menjadi lebih stabil. Baik, mungkin seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.